Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Bantul, Yogyakarta pada siang tadi. Hingga kini setidaknya 13 korban dinyatakan tewas dan 29 orang terluka. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Data terbaru ada 13 penumpang tewas dalam kecelakaan. Selain korban tewas, setidaknya 34 orang dikabarkan terluka. Para korban dirawat di 3 rumah sakit yang berbeda. Bus disebut membawa 42 karyawan pabrik konvensi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari keterangan para saksi, bus mengalami kecelakaan setelah menabrak sisi kanan tebing di daerah perbukitan. Diduga sopir tidak menguasai medan ataupun jalanan berbukit. Ditambah kondisi jalan basah diguyur hujan. Para korban yang mengalami luka-luka dirawat di sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan Rumah Sakit Panembahan Senopati atau RSPS Bantul. Dari keterangan Kapolres Bantul AKBP Ihsan, kecelakaan terjadi akibat bus yang akan berpariwisata tak kuat menanjak. Akibatnya bus berakhir dengan menabrak sisi kanan tebing. Oke, ya. Pemirsa, sejumlah korban luka maupun tewas kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Imogiri, Bantul, Yogyakarta dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga rumah sakit yakni Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan Rumah Sakit Panembahan Senopati atau RSPS Bantul. Dari data yang kami peroleh sejauh ini dari 13 korban tewas, 7 korban meninggal dunia ada di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan. Selain korban meninggal dunia di Rumah Panembahan, terdata ada 13 pasien terluka dan tengah menjalani pertolongan medis. Petugas hingga kini masih kesulitan mendata atau mengidentifikasi para korban tewas karena rumah sakit masih fokus dalam penanganan pasien. Sementara itu di Rumah Sakit Nur Hidayah masih dari Bantul, data terkini yang kami peroleh korban tewas ada 1 orang 9 terluka, terdiri dari 3 anak-anak dan 6 orang dewasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Galih Wisma di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, Yogyakarta. Galih, seperti apa kondisi para korban saat ini, Galih? Ya, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Di Rumah Sakit Nur Hidayah sendiri ada 9 korban, 1 dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang luka-luka dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Kemudian ada 9 korban tersebut, ada 3 anak-anak dan 6 dewasa. Dari keterangan yang saya dapat, total update terakhir ini ada 3 rumah sakit yang menangani korban, di antaranya Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian RS PKU Bantul, dan RS Panembahan Senopati. Dari total korban sendiri ada 34 mengalami luka, kemudian 13 meninggal dunia. Baik, Galih, apakah saat ini sudah ada korban tewas di Rumah Sakit Nur Hidayah yang sudah diidentifikasi? Ya, untuk saat ini di Rumah Sakit Nur Hidayah sendiri ada 1 korban yang meninggal dunia. Ini masih berada di rumah sakit untuk menunggu salah satu dari keluarga yang akan menemui, dalam artian masih menunggu pihak keluarga. Baik, Galih, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait dengan luka-luka yang dialami oleh korban di sana? Ya, luka-luka sendiri di Rumah Sakit Nur Hidayah terdapat 8 orang luka-luka dan 1 meninggal dunia. 3 anak-anak dan 6
dewasa. Baik, 3 anak-anak ini meninggal dunia, Gali? Ya, yang meninggal dunia di sini adalah satu korban yaitu kategori dewasa. Oke, 1 orang korban dewasa. Baik, Gali, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa kecelakaan ini terjadi pada siang hari. Kalau tidak salah Ya, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagaimana proses evakuasi dilakukan dan akhirnya korban bisa dibawa ke rumah sakit? Apakah membutuhkan waktu yang lama? Ya, dari informasi yang saya dapat sendiri, proses kecelakaan ini terjadi di daerah Imogiri Bantul. Jadi para bus ini membawa penumpang yang sebelumnya berwisata di daerah tebing Gresik, kemudian akan menuju ke Pantai Parangtritis, namun di tengah jalan mengalami remblong dan seperti tidak menguasai medan, akhirnya dibenturkan ke sisi kanan jalan. Ya, kemudian proses evakuasi sendiri ada beberapa pihak yang bantu, salah satunya dari Polres Bantul dan kemudian dari PMI Bantul. Proses evakuasi sendiri berjalan dengan dramatis karena terjadi hujan, kemudian dari proses evakuasi sendiri para korban dievakuasi di 3 rumah sakit. Baik, Gali, apakah sopir juga menjadi salah satu korban yang tewas? Kalau dari sopir sendiri, dari informasi yang saya dapat tidak berada di Rumah Sakit Nur Hidayah. Baik, artinya tidak berada di Rumah Sakit Nur Hidayah ya. Anda belum mendapatkan informasi terkait keberadaan sopir dan kondisinya bagaimana? Dari saya sendiri belum mendapat informasi terkait keberadaan sopir. Baik, baik. Galih, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian kondisi bus ketika kecelakaan tadi terjadi dan bagaimana proses evakuasinya. Apakah Anda memiliki informasi soal itu? Dari informasi yang saya dapat, bus sendiri mengalami kecelakaan membentur sebuah tebing di jalan turunan, mengalami kecelakaan yang cukup parah di bagian depan, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda untuk sementara. Nanti akan kami update lagi informasinya dari sana. Terima kasih Gali Wisma, selamat bertugas kembali.